Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah program ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai metode simplex. Ya, metode simplex yang kita pelajari hari ini menggunakan metode M-Charnes. Kalau minggu lalu kita hanya belajar mengenai metode simplex yang dasar, sekarang kita menggunakan metode Charnes. Nah, untuk kasus di mana fungsi kendala ada tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka perlu menambahkan variabel pengurang atau surplus dan variabel penambah atau variabel slack. Jadi, sebuah persoalan yang muncul dari penambahan atau dengan menambahkan variabel pengurang dan variabel penambah tadi, itu muncul persoalan bagaimana variabel slack tersebut dapat digunakan untuk membantu mencari penyelesaian masalah program linear. Jadi, kalau yang minggu lalu itu kita mempelajari masalah yang fungsi kendalanya bertanda kurang dari atau sama dengan. Kalau fungsi kendalanya bertanda kurang dari atau sama dengan, maka kita hanya menambahkan variabel slack. Tetapi kalau tandanya lebih dari atau sama dengan, maka kita menambahkan variabel slack dan juga menambahkan variabel surplus, tapi tandanya nanti pengurangan ya, mengurangi dengan variabel surplus ya. Nanti kita masuk ke contoh soal. Nah, salah satu cara yang dipaparkan oleh Charnes itu untuk mengatasi masalah ini tadi ya. Nah, itu menggunakan metode simplex agar variabel slack-nya menjadi 0 dengan menentukan nilai konstanta negatif M. Jika masalah yang dihadapi itu adalah masalah memaksimalkan fungsi tujuan. Tetapi kalau masalahnya adalah masalah minimum, itu kita bisa menentukan nilai konstanta M pada variabel slack. Kalau maksimum negatif M, kalau minimum adalah M. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk memudahkan pemahaman kalian. Di sini ada contoh soal, minimumkan nilai Z sama dengan 3X ditambah 2Y dengan fungsi kendala berikut ini. Nah, fungsi kendalanya ini bertanda lebih dari atau sama dengan. Maka tadi sesuai penjelasan saya sebelumnya, kalau tandanya lebih dari atau sama dengan, maka harus ditambah dengan variabel slack dan dikurangi dengan variabel surplus. Ya. Nah, jadi dari soal minimum Z itu dan fungsi kendala ada itu X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 2 dan 2X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 3, maka kita bisa menambahkan variabel slack dan menambahkan variabel surplus bertanda negatif. Nah, sekarang kita ubah dulu masalah program linear di atas menjadi di bawah ini ya. Fungsi tujuannya Z kita tambahkan dengan variabel surplus ya. Jadi nilai Z-nya kan 3X ditambah 2Y, maka kita perlu menambahkan variabel surplusnya, yaitu 0A ditambah 0B. Dengan kendala X ditambah Y dikurangi A ditambah C sama dengan 2. Dan 2X ditambah Y dikurangi B ditambah D sama dengan 3. Nah, bagaimana kok bisa muncul A, C, B, D itu ya? Itu karena kita mengubah tanda lebih dari atau sama dengan itu menjadi tanda sama dengan. Kalau kita mengubah menjadi tanda sama dengan, harus menambahkan variabel slack dan mengurangi dengan variabel surplus. Ya, jadi ini kan pengurangan ya. Pengurangan A dan pengurangan B itu namanya variabel surplus. Yang AB ini surplus, untuk yang CD ini adalah variabel slack. Ya, jadi ditambah dengan variabel slack dan dikurangi dengan variabel surplus. Jelas ya sampai di sini. Kemudian untuk mengerjakan
soal minimum atau untuk mencari penyelesaian optimum tetapi yang minimum, kita bisa menggunakan prosedur memaksimalkan tetapi harus dibalik atau dijadikan negatif. Jadi minimum Z itu sama dengan negatif maksimal Z. Jadi kita pegangnya ini, minimum Z itu sama dengan negatif maksimum Z. Nah, sehingga fungsi objektifnya, tadi kan ini, nilai Z-nya kan ini ya, sehingga kalau diubah menjadi negatif maksimum Z, maka tinggal kita kalikan dengan negatif 1. Jadi 3X menjadi 3X, kemudian dikurangi 2Y. Kalau 0A ditambah 0B ini masih tetap ya, karena dia tidak mempengaruhi nilai, karena konstantanya adalah 0. Ya. Kemudian dikurangi dengan M kali variabel slack. Karena kita menggunakan metode Charles, maka kita menggunakan tanda konstanta M. Ya, koefisien M. Jadi kita kali M ini dengan variabel slack C dan masih dikurangi variabel M, koefisien M dikali variabel slack D. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita sudah mengubah fungsi objektif Z, minimum Z menjadi negatif maksimal Z, maka kita membuat tabel awal. Ya, bagaimana cara membuat tabel awal? Masih ingat di pertemuan minggu lalu ya? Nah, kita ubah agak sedikit berbeda dengan tabel sebelumnya. Yang kita gunakan adalah baris CJ ya. Kemudian kita membuat VB, CB ini ya. Kemudian baris ZJ dikurangi CJ. Jadi ada ini, CJ dulu, kemudian VB dan CB yang berisi kolom C, D, negatif M dan M, negatif M, dan baris ZJ dikurangi CJ. Nah, banyaknya baris ini, baris VB ini VB kan turun lagi menjadi 2 baris ya, yaitu baris C dan D. Itu bergantung dengan banyaknya variabel slack. Nah, tadi variabel slack-nya ada 2, sehingga di sini barisnya ada 2. Ya, bergantung dengan variabel slack. Nah, kalau misalkan variabel slack-nya ada 3, maka ditambahkan menjadi ada 3 baris C, D, E, misalkan begitu ya. Kemudian negatif M dan negatif M ini adalah koefisien C ya, dan negatif M yang kedua ini adalah koefisien D. Terus kita isi tabel-tabel CJ ini, CJ ke kanan ini, baris CJ ini adalah koefisien variabel yang ada di fungsi tujuan. Ya, tadi kita lihat fungsi tujuannya kan negatif 3X dikurangi 2Y ditambah 0A ditambah 0B dikurangi MC dikurangi MD, begitu ya. Sehingga koefisien variabel-variabel ini diletakkan pada baris CJ, negatif 3, negatif 2, 0, 0, negatif M, dan negatif M. Kemudian bawahnya urut dengan VB dan CB, kita tuliskan variabel-variabel dari urutannya di Z itu. Misalkan X ya X, Y, kemudian A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Nah, ini ya berarti kalau dibaca menurut tabel ini, nilai Z itu adalah negatif 3X ditambah negatif 2Y ditambah 0A ditambah 0B dikurangi MC dikurangi MD. Ya, HB ini sama aja dengan nilai kanan dan rasio nanti kita isi setelah kita menemukan angka kunci. Sudah paham? Nanti bisa dicermati kembali. Kemudian untuk nilai 1, 1, negatif 1, 0, 1, 0 ini terus 2 ini berasal dari fungsi kendala yang pertama. Nah, fungsi kendala yang pertama kan tadi X ditambah Y dikurangi A ditambah C sama dengan 2. Nah, itu kita tuliskan ke dalam fungsi
ke dalam baris yang di bawahnya variabel X, Y, A, B, C, D. Ya. Koefisiennya X adalah 1, koefisiennya Y adalah 1, koefisiennya A adalah negatif 1, koefisien B-nya 0, koefisien C-nya itu 1, koefisien D-nya adalah 0. Dan nilai kanannya itu berarti yang berada di sebelah kanan sama dengan nilainya adalah 2. Terus di bawahnya kita isi 2, 1, 0, negatif 1, 0, 1, 3. Itu berasal dari fungsi kendala yang kedua. Sampai sini sudah paham ya? Kemudian untuk baris ZJ dikurangi CJ, bagaimana cara mengerjakannya atau mencarinya? Silahkan sediakan oret-oretan, ya coret-coretan untuk menghitung nilai ZJ dikurangi CJ. Caranya bagaimana? Nah, kita kalikan, jadi ZJ, ya ZJ kita cari dulu, kemudian nanti dikurangi CJ. CJ itu yang baris paling atas itu. Ya, dari mana nilai ZJ? Nilai ZJ itu adalah perkalian antara CB ini ya, CB dengan nilai-nilai yang ada di sebelah kanannya atau XY-nya. Atau ya XY-nya. Coba saya, di sebelah ini ya, bergantung sama kolomnya. Saya ulangi, jadi ZJ itu berasal dari perkalian negatif M. Jadi untuk bawahnya CB ini dengan koefisien, konstanta yang ada di kolom masing-masing. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan ini saya beri angka 1 ya. Nah, cara mencari hasil di sini ada 3 dan negatif 3 itu caranya adalah negatif M. Kan tadi ZJ dikurangi CJ. Caranya sama dengan ZJ dicari dengan cara negatif M dikali 1. Ya, negatif M yang ini dikali 1. Ditambah negatif M dikali 2. Negatif M yang ini dikali 2. Ya, kemudian ini sebagai ZJ dikurangi dengan CJ. CJ-nya adalah baris yang paling atas, yaitu negatif 3. Nah, sama dengan berapa? Negatif M kali 1, hasilnya negatif M. Ditambah negatif M kali 2 adalah negatif 2M. Berarti negatif M dikurangi 2M, hasilnya adalah negatif 3M. Terus negatif ketemu negatif 3 menjadi ditambah 3. Jadi untuk yang pertama itu hasilnya adalah negatif 3M ditambah 3. Nah, cara menuliskannya boleh, jadi ada beberapa cara menuliskannya. Kalau ada beberapa buku yang langsung menuliskan 3M ditambah 3. Tapi kebetulan di buku ini itu dipisah antara variabel M dan variabel yang tidak mempunyai variabel. Nah, negatif 3M ditambah 3, itu bisa dituliskan 3 dan negatif 3. Jadi 3 ini yang tidak memuat variabel itu ditaruh di sebelah yang atas. Ya, terus negatif 3M ini koefisiennya berarti negatif 3 itu ditaruh yang paling bawah. Jelas? Nah, jadi ini adalah ini variabel M, yang ini adalah langsung konstantanya. Ya, negatif 3M ditambah 3. Satu lagi, yang kedua. Yang kedua, berarti bagaimana ZJ dikurangi CJ-nya? Langsung ya kita gunakan rumus ZJ dikurangi CJ, langsung kita hitung. Negatif M dikali 1, ya ini ya 1, ditambah negatif M dikali 1 juga, karena di sini 1, terus dikurangi CJ, CJ-nya adalah negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 2M ditambah 2. Kita tulis ke masing-masing kolomnya. Yang koefisien dari M-nya kita taruh di paling bawah. Kemudian yang tidak mengandung koefisien M atau konstantanya kita taruh di yang baris kedua dari bawah.
Nah, silahkan untuk seterusnya dicoba. Yang ketiga, kemudian yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Silahkan dihitung. Apakah ada yang salah? Nanti bisa dituliskan pada forum diskusi. Ya, silahkan nanti bisa dicoba. Misalkan ada yang salah, nanti bisa ditandai. Terus kalau sudah dikerjakan, sudah dikoreksi sendiri, nanti bisa diupload di forum diskusi. Oke. Nah, kemudian di sini tadi setelah mendapat tabel awalnya sudah lengkap semua. Oh ya, tadi rasio berarti belum ya. Rasio belum. Kita tentukan baris kunci, kemudian kolom kunci, kemudian angka kunci seperti cara minggu lalu. Masih ingat cara menentukan baris kunci bagaimana? Lihat baris pada fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan di sini berarti barisnya sama dengan baris CJ. Kemudian lihat nilainya yang paling kecil atau yang negatifnya paling besar. Ya, adalah bilangan negatif 3. Jadi negatif 3 ke bawah itu sebagai kolom kunci. Ya, tentukan kolom kunci. Ya, kemudian yang kedua, tentukan baris kunci. Caranya bagaimana menentukan baris kunci? Masih ingat? Nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Ya kan? Nilai kanannya 2 berarti harus dibagi dengan kolom kuncinya. Nah, kolom kunci di sini adalah 1, maka dibagi 1. Hasilnya adalah di rasio ini 2. Kemudian kalau nilai kanannya 3, kemudian kolom kuncinya 2, berarti 3 dibagi 2, hasilnya rasionya adalah 1,5. Terus pilih yang nilainya paling kecil. Di antara 2 dan 1,5, nilai yang paling kecil adalah 1,5. Berarti 1,5 itu sebagai baris kunci. Nah, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci disebut angka kunci. Ya, masih ingat ya untuk minggu lalu? Nah, angka kuncinya berarti adalah 2. Setelah ketemu kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya adalah membuat tabel baru, ya kan? Nah, membuat tabel barunya dengan cara bagaimana? Nah, kita lihat. Yang dia memuat kolom kunci kan tadi variabel X, sehingga baris kuncinya diganti, ya, baris kuncinya kan tadi yang D untuk baris D. Maka baris D, ini di sini baris D, ini diganti dengan variabel X. Mengapa diganti dengan variabel X? Variabel X itu adalah variabel yang menjadi kolom kunci di tabel sebelumnya. Nah, maka dia harus diganti dengan variabel X. Ya, kemudian untuk langkah selanjutnya sama seperti langkah minggu lalu. Ya, jadi baris pada baris D di sebelumnya itu harus dibagi menjadi kolom kunci semua. Ya. Di sini negatif 3 dari mana? Negatif 3 itu dari nilai Z-nya untuk koefisien nilai Z-nya. Koefisien nilai X pada fungsi tujuan. Ya, tadi kan atasnya X kan ada negatif 3, sehingga dia bisa dipindah di sini negatif 3. Ya. Kemudian, lakukan pembagian dengan angka kunci. Tadi kan awalnya 2 untuk elemen di sini. Berarti 2 dibagi 2, hasilnya 1. Kemudian elemen yang di sini 1 dibagi 2, hasilnya setengah. Selanjutnya 0 dibagi 2 adalah 0. Kemudian negatif 1 dibagi 2 adalah negatif setengah, dan seterusnya sampai ke kanan. Terus untuk mengisi baris-baris yang belum terisi, caranya sama seperti minggu lalu, buat tabel bantuan, ya kan? Kalau sudah membuat tabel bantuan kan kita bisa mengisi antara X kan sudah terisi, kita bisa mengisi untuk baris C ini, baris yang pertama. Ya. Kalau sudah, kita mencari ZJ dikurangi CJ. Caranya sama seperti sebelumnya tadi. Ya, ZJ-nya berarti perkalian antara negatif M kali 0 ditambah negatif 3 kali 1
dikurangi negatif 3. Hasilnya adalah 0. Di sini 0, maka 0M ditambah 0 ya. Jadinya kita bisa menuliskan seperti ini, 0, 0. Nah, untuk selanjutnya bisa dicoba sendiri. Ya, seperti tadi bisa dikerjakan semuanya kalau sudah diunggah di forum diskusi. Nah, terus kita lihat apakah dari tabel 2 ini sudah optimum atau belum. Ya, kita lihat baris paling bawah. Apakah baris paling bawah? Baris paling bawah itu kan ZJ. ZJ dikurangi CJ. Apakah dia sudah memuat bilangan yang positif semua atau apakah masih ada yang negatif? Masih ada ya, yaitu ini negatif setengah, negatif setengah, negatif setengah, negatif setengah. Nah, karena di sini masih ada bilangan yang negatif, maka tabelnya belum optimum. Kalau tabelnya belum optimum, maka kita membuat tabel baru lagi. Caranya seperti tadi, menentukan baris kunci, kolom kunci, angka kunci, kemudian membuat tabel baru. Sampai diperoleh tabel 3. Ya, tabel 3 seperti tadi langkahnya. Tabel 3 sudah yang paling bawah sudah tidak ada bilangan yang negatif. Ya, sehingga iterasinya selesai. Kita cukup membuat sampai tabel 3. Karena nilai yang paling bawah, baris yang paling bawah sudah tidak ada yang negatif. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa di sini nilai X-nya adalah 1, kemudian nilai Y-nya adalah 1, dan nilai Z-nya mana? Nilai Z-nya kita bisa melihat di sini kan nilai Z ini ya. Tadi minimum Z sama dengan negatif maksimum Z. Nah, tadi kan kita mengubahnya ke maksimum Z dulu. Berarti minimum Z-nya sama dengan negatif dikali negatif 5. Maka hasilnya adalah 5. Ya, dengan nilai X-nya 1, Y-nya 1, kemudian variabel-variabel yang lain A, B, C, D-nya karena dia tidak muncul di sini, maka dia nilainya adalah semuanya 0. Gitu ya. Nah, cara untuk mengerjakan fase 1, itu namanya fase 1, M-Charner itu menggunakan langkah-langkah di halaman 38 di sini. Ya. Kemudian untuk contoh soal yang halaman 39 nanti bisa dicermati, dipelajari sendiri, dan silakan dikerjakan latihan halaman 40. Nomor 1 dulu ya, nomor 1 silakan dikerjakan. Nanti yang sudah dituliskan di forum diskusi. Jadi nanti forum diskusi itu bisa mendiskusikan yang pengerjaan halaman 37 dan pengerjaan soal halaman 40. Ya, cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Demikian penjelasan untuk pertemuan ini. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa share dan selalu juga sekali lagi like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.